Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Sesat Prasetyo di sini. Nah, jadi kita kembali lagi dalam suasana PJJ full 100% ya guys. Ya, beginilah keadaan sosial kita hari ini, di mana kita saat ini didikte oleh keadaan pandemi ini. Ya, mau tidak mau kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut supaya kita tetap mendapatkan kualitas pembelajaran dengan lebih baik, atau paling tidak sama seperti PTM. Maka saya berusaha semaksimal mungkin dengan menciptakan video-video pembelajaran supaya kalian bisa lihat dan kita bisa pelajari. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Sebenarnya bukan beberapa hal, satu hal aja sih, yaitu tentang evaluasi atau kesan yang kalian dapatkan selama PTM terbatas yang kita lakukan kemarin-kemarin, khususnya atau hanya di pelajaran sosiologi ya. Jadi saya hanya ingin kalian menjelaskan atau menceritakan kesan kalian selama PTM terbatas khusus mapel sosiologi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Ya terserah mau duluan yang mana, mau yang positifnya dulu monggo, ya mau negatifnya dulu ya silahkan. Atau nggak ada positifnya cuma negatif semua silahkan. Atau positifnya doang ya nggak apa-apa. Yang mana aja. Tapi yang jelas dijelaskan ya, dijelaskan apa yang membuat kalian menyenangkan. Oh misalkan pembelajaran PTM sosiologi itu menyenangkan karena diselingi dengan diskusi-diskusi misal, atau yang lainnya lah, terserah. Kalaupun ada negatifnya monggo silakan, saya menunggu feedback dari kalian supaya kualitas pembelajaran kita jadi lebih baik lagi, terutama selama PJJ atau PTM kemarin, supaya kita tetap ada masukan gitu ya, perubahan-perubahan tetap meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Oke, itu aja. Saya pengen kalian menulis di kolom komentar yang ada di Classroom. Ya, di Classroom aja. Karena ini kan di YouTube, di platform YouTube, semua orang bisa lihat. Jadi hanya khusus eksklusif untuk kita aja yang mengajar, yang murid-murid saya yang saya ajar di kelas 12 IPS. Gitu ya. Oke, jadi itu yang saya ingin tanyakan, kesan kalian selama PTM kemarin. Oke, kita lanjut ya ke materi. Mudah-mudahan dengan adanya video ini tetap meningkatkan kualitas pembelajaran kita tetap terjaga ya seperti PTM kemarin. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebagaimana kita ketahui, itu kita sudah belajar ya PTM kemarin, walaupun di bulan Januari kemarin kita PTM 100% terbatas, ganjil genap dan seterusnya. Kita sudah masuk ke dalam ketimpangan sosial. Cuma saya masih tahan materinya, kita diskusi dulu ke artikel-artikel ya. Nah, tugas yang artikel yang ada di PTM kemarin ditahan aja dulu. Nanti kalau misalnya kita PTM atau nanti setelah saya minta baru kalian posting ya apa yang tugas-tugas kalian yang sudah kalian kerjakan menganalisis artikel tersebut, mau pakai teknik 5W1H atau teknik eliminasi ya silakan. Yang penting tugas itu ditahan dulu aja atau kalian simpen dulu aja sampai nanti saya minta. Oke? Sekarang kita masuk dulu ke materinya. Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Oke. Nah, secara umum ketimpangan sosial itu adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Jadi nggak cuma eksklusif di Indonesia ya. Jangan kalian kira di Amerika itu nggak ada ketimpangan. Oh dia negara kaya, terus ketimpangannya nggak ada. Nggak mungkin, pasti ada. Di apalagi misalkan di Cina, ketimpangannya ada apa enggak? Ada lah gitu ya. Cuma seberapa besar atau seberapa kecil ketimpangan itu ya baru kita diskusikan lagi. Di Korea Utara apakah ada ketimpangan? Pasti ada gitu ya. Apalagi di Indonesia juga ada gitu kan. Nah, ketimpangan sosial antara lain mencakup ketimpangan pendapatan ya. Jadi gajinya berbeda antara satu orang dengan orang lain dengan pekerjaan yang sama atau yang lainnya. Di bidang kesehatan juga sama. Ada orang yang gampang mendapatkan kesehatan ya, maksudnya layanan kesehatan dengan fasilitas yang maksimal gitu ya. Ada juga ketimpangan gender antara laki-laki perempuan, itu perlakuannya berbeda. Dan yang ketiga
yang keempat, itu ada juga ketimpangan di pendidikan. Bagaimana ada anak-anak yang mendapatkan pendidikan dengan lebih baik dan ada yang tidak mendapatkannya, gitu ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketimpangan ini bukan karena landasan kalau status sosial tuh ada ascribe status ya. Jadi ketimpangan sosial itu harus dilandasi oleh persamaan derajatnya dulu. Jadi kalau misalkan kita sudah ada persamaan derajat, baru kita ngomongin tentang kesejahteraannya atau meminimalisir ketimpangan yang terjadi. Oke, konsep ketimpangan sosial. Menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial itu adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Jadi menurut Budi Winarno bahwa pembangunan yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis kejiwaan dari warganya, gitu ya. Menurut Jonathan Houghton menjelaskan bahwa ketimpangan itu adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam pembangunan. Ya, sama-sama pembangunan ya. Budi Winarno dan Jonathan itu dua-duanya mengamini bahwa pembangunan yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau kalau dalam menurut Jonathan terjadi ketidakadilan gitu. Dan yang ketiga menurut William Osborne, ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, satu dulu. Terus dalam kehidupan itu tentunya akan terbentuk hubungan atau interaksi antara satu dengan orang yang lain. Nah, hubungan-hubungan ini atau interaksi-interaksi ini yang pada akhirnya kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan atau yang kita sebut sebagai stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, stratifikasi khususnya itu menciptakan ketimpangan secara sosial. Seperti itulah kurang lebih apa yang dibicarakan oleh William Osborne, gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia basicnya dulu ya. Jadi kalau ketimpangan sosial itu berarti ada jarak ya, ada jarak atau ada perbedaan perlakuan antara satu orang dengan orang lain. Itu diasumsikan karena kita mempunyai sistem atau struktur sosial yang namanya stratifikasi, dan juga ada kelas-kelas sosial. Jadi kesenjangan itu muncul karena adanya sistem ini, gitu ya. Kalau di wilayah-wilayah, di negara-negara atau di mimpi-mimpi orang yang nggak ada kelasnya, mungkin nggak akan terjadi ketimpangan sosial, gitu ya. Tapi kan hari ini di mana sih sudut dunia ini yang nggak ada stratifikasinya, yang nggak ada stratanya, nggak ada kelas-kelas sosialnya? Hampir seluruh masyarakat atau seluruh negara itu memiliki stratifikasi sosial dan kelas-kelas sosial, gitu ya. Kita ngomongin stratifikasi sosial itu basicnya dari teori struktural fungsional. Terus kelas sosial itu dari ngomongin Weber dan Karl Marx. Dan klasi sosial adalah bentuk dari stratifikasi sosialnya. Nah, stratifikasi itu kita ngomongin ya, ini sebenarnya udah dibahas di kelas 11, tapi ya kita kita callback lagi supaya kita tahu gambaran mengenai ketimpangan sosial itu. Struktur sosial, stratifikasi sosial itu merujuk pada struktur sosial yang berbeda, gitu. Ya namanya kelas, gitu ya, atau tingkatan-tingkatan, ya masa dia sama, maka ada perbedaan. Terus kesamaan karakteristik dari satu kategori sosial dalam setiap strata, pengalaman dan kesempatan orang dalam suatu strata berbeda dengan strata yang lain. Jadi kelas A dengan kelas B itu akan memiliki perbedaan pengalamannya. Atau kalau kalian pernah dengar beberapa yang kemarin-kemarin itu, yang lagi viral-viral itu yang disebut sebagai privilege ya, yang viral, orang-orang kaya dia bisa mengakses segala macam, itu ngomongin itu ya. Jadi pengalaman dan kesempatan. Jadi privilege itu lebih ke arah kesempatan karena dia berada di kelas yang berbeda. Terus pola penjenjangan bisa mengalami perubahan, misalnya ketidaksetaraan gender dan sistem kasta. Jadi ada yang dia dipolain, maksudnya di dalam masyarakat itu bagiannya situ sudah dibuat tanpa kita harus
menyepakati. Misal contoh ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu kan nggak kita buat ya. Itu secara umum muncul karena adanya nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sebenarnya dia tidak memisahkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, tapi secara prakteknya antara laki-laki dan perempuan itu bisa jauh berbeda perlakuannya, privilege-nya maksudnya. Seperti itu ya. Apalagi sistem kasta. Itu jauh lebih kita tidak bisa kontrol. Terus kelas sosial itu berbasis pada sumber-sumber ekonomi ya. Jadi kelas sosial ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin. Itu dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 9, tergantung cara pandang yang kita buat. Tapi intinya ada orang yang tidak punya dan ada orang yang punya banyak gitu ya. Terus hubungan antara kelas sosial didasarkan atas kepemilikan sumber ekonomi. Jadi kalau dia punya banyak duit, maka kita sebut sebagai orang kaya, kelas sosial atas. Sedangkan kalau yang nggak punya duit, dia disebut sebagai kelas sosial bawah atau miskin. Dalam sistem kelas berbasis ekonomi, cenderung impersonal dan relatif terlebih terbuka pada mobilitas dibandingkan dengan sistem stratifikasi sosial lain yang berbasis kultur atau agama. Maksudnya, kalau uang itu kan nggak ada agamanya, nggak ada kulturnya. Uang itu di segala macam masyarakat, di segala macam sisi kehidupan kita berlaku sama. Jadi kalau kalau orang itu punya banyak duit, mau dia orang Islam kek, mau dia orang Konghucu kek, mau dia orang Eropa, kalau dia punya banyak duit, ya dia orang kaya gitu ya. Jadi maksudnya itu, uang itu tidak mengikat pada kultur atau agama. Dan orang dari jenjang manapun, kalau dia punya kekayaan lebih, dia akan berada pada kelas itu. Contoh misalkan orang negro ya, yang orang negroid maksudnya, orang-orang negro yang berkulit hitam dengan orang-orang Eropa. Misalnya dia punya kekayaannya sama, mirip, relatif sama. Nah, maka dia disebut sebagai sama gitu ya. Maksudnya kemampuan mobilitas sosialnya lebih mudah. Orang bisa naik dan turun itu karena usaha dia dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Ada juga yang yang ke poin keempat ini. Nih, kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan juga bisa berbasis pada yang pertama, etnis. Jadi perlakuan etnis antara satu etnis dengan etnis lain berbeda. Yang kedua, antara ras. Ras ini dengan ras itu berbeda. Gender atau jenis kelamin itu juga berbeda perlakuannya antara laki-laki dan perempuan. Usia, orang tua itu cenderung tidak diakui di masyarakat karena dia tidak produktif lagi, atau anak-anak cenderung tidak didengar pendapatnya kalau misalkan dia terlalu kecil atau terlalu muda untuk berpendapat. Lu ngapain berpendapat, masih anak-anak, masih bocah gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini juga menciptakan kesenjangan sosial nih, etnis, ras, gender, dan usia itu juga menciptakan kesenjangan sosial. Oke, karena videonya udah panjang, saya mau memberikan beberapa feedback ya untuk kalian supaya kalian tahu supaya saya tahu kalau kalian nonton, dan supaya kalian juga dapat memberikan komentar kalian terkait dengan materi ini. Saya menghadirkan ini highlight dari beberapa artikel-artikel dari Kompas. 5 Menteri Jokowi hartanya meningkat di masa pandemi, ya kan? Siapa aja? Terus 10 orang terkaya di Indonesia meningkat di tengah pandemi. Lagi, menurut suara.com, kekayaan orang terkaya di dunia justru bertambah selama pandemi. Orang terkaya di dunia, tadi ini di Indonesia, kali ini pejabat. Terus yang terakhir artikelnya ini dari Kata Data, ngomongin ketimpangan pengeluaran masyarakat Jakarta naik saat pandemi COVID-19. Nah, berarti di sini ada ngomongin peningkatan. Padahal kita tahu bahwa pandemi itu banyak sekali orang-orang yang susah, yang dia tadinya kerja jadi di PHK karena harus tutup pabriknya. Ada yang dia tadinya nggak punya nggak bisa, baru lulus gitu ya, pengen nyari kerja susah untuk mendapatkan pekerjaan karena semua pada tutup di era pandemi. Tapi ada juga orang yang justru meningkat kekayaannya karena adanya pandemi ini. Sebuah paradoks ya.
di tengah orang-orang susah justru ada yang naik gitu ya. Ini bukan masalah adil atau enggak. Saya pengen nanya kepada kalian ya, kita bahas secara sosiologis ya. Apa sih penyebab dari orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut bisa bertambah kekayaannya gara-gara pandemi? Karena pandemi, di era pandemi kenapa jadi naik gitu ya? Apa gara-gara elit global gitu kan? Kan selama ini kita punya teori-teori konspirasi ya di masyarakat tuh ada konspirasi inilah, konspirasi itu, elit global dan segala macamnya. Nah, ya kalian boleh aja memberikan penjelasan-penjelasan itu, tapi saya berharap kalian punya jawaban-jawaban yang lebih bisa dianalisis dengan faktual, dengan fakta yang bisa kalian hadirkan gitu ya, dan pendapat-pendapat kalian juga bisa kalian hadirkan di kolom komentar pribadi di Classroom-nya. Oke, saya kira cukup lah, udah kepanjangan videonya. Kita tutup, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu di kelas ya. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.